Halo, perkenalkan nama aku Elizabeth Veronica, aku dari AB4209, ingin meresum setiap presentasi yang sudah diberikan oleh um, dosen tentang perihal tata kelola perusahaan, tentang good corporate governance. Untuk bab 9, definisi dan teori tentang governance tata kelola. Tata kelola adalah tentang aturan pengambilan keputusan kolektif dalam pengaturan di mana terdapat pluralitas faktor atau organisasi dan di mana tidak ada sistem kontrol formal yang dapat menentukan ketentuan hubungan antara anggota dan organisasi ini. Ada 4 elemen tentang definisi ini yang layak untuk dibahas lebih lanjut. Yang pertama, kita harus menjelaskan apa yang kita maksud dengan aturan. Aturan yang tertanam dalam setiap sistem tata kelola dapat membentang dari formal ke informal. Lalu ada prosedur pengambilan keputusan, umumnya menemukan ekspresi dalam bentuk kelembagaan dan dapat relatif stabil dari waktu ke waktu, meskipun tidak selalu berubah. Ada 5 prinsip dalam GCG, itu ada transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, kemandirian, dan 5 kewajaran. Tata kelola dalam administrasi publik dan ilmu politik. Paradigma tata kelola adalah tentang pentingnya bagaimana interaksi pemerintah dan aktor non-pemerintah diarahkan dan diarahkan dalam pengambilan keputusan kolektif. Tata kelola dalam administrasi publik dan ilmu politik. Membuat tata kelola bekerja dengan 5 jalinan benang teori. Yang pertama ada teori manajemen jaringan, yang kedua teori delegasi, yang ketiga teori interpretasi sosial, yang keempat ada sekolah rasionalitas terbatas, yang kelima adalah teori kelembagaan budaya. Governance debat dalam administrasi publik dan politik. Yang pertama ada pemerintah tanpa pemerintahan, yang kedua ada sifat kegagalan tata kelola, yang ketiga adalah sistem demokrasi dan akuntabilitas. Bab 11, kaitan antara tata kelola dan hubungan internasional. Literatur tata kelola itu adalah globalisasi melahirkan proses tata kelola dengan kompleksitas. Di luar negara terdapat berbagai aktor dan institusi yang terlibat dalam pemerintahan global. Yang ketiga, negara harus mengubah perilaku mereka sesuai dengan tata kelola global. Hubungan kekuasaan negara melalui pemerintahan global, kehadiran arsitektur dan tata kelola global, dan hegemoni neoliberalisme. Tema utama debat. Yang pertama ada perdebatan normatif, yang kedua, perdebatan normatif, tatanan dunia, dan demokrasi, dan yang pertama adalah perdebatan konseptual belum terselesaikan. Bab 12, kaitan antara tata kelola dan kajian sosiolegal. Hukum secara luas dianggap diwakili dan diajarkan sebagai upaya sadar oleh masyarakat untuk menjadi rasional dan adil, tertib dan adil, dan benteng melewati anarki. Governmentality. Governmentality merupakan landasan bersama dari semua bentuk modern dari seni, pemerintahan, atau rasionalitas politik. Sejauh mereka menafsirkan tugas para penguasa dalam hal pengawasan dan memaksimalkan kekuatan masyarakat yang diperhitungkan. The 3 pillars of governance. Pertama ada organization, delegation of authority, dan yang ketiga ada policy. Bab 13 ada definisi corporate governance. OECD tahun 98-99 memandang peran tata kelola perusahaan sebagai 2 hal. Yang pertama, cara pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya berinteraksi satu sama lain dalam membentuk strategi perusahaan. Yang kedua, ada kebijakan publik
dan kerangka regulasi hukum yang memadai yang penting untuk pengembangan sistem pemerintahan yang baik. Ada bab 14, participatory governance. Tata kelola partisipatif mewujudkan atribut inti dari teori tata kelola dalam upayanya untuk terlibat dengan masalah nyata dan mencari solusi praktis. Tata kelola partisipatif mencari berbagai praktik yang berbagai gagasan partisipasi dalam wacana tertentu, yang pada gilirannya mempengaruhi konstruksi individu sebagai warga negara, anggota komunitas, penerima manfaat klien, pengguna, dan sebagainya. Lalu ada bab 15, environmental governance. Gagasan tentang rezim internasional dapat digunakan dalam dua pengertian. Yang pertama ada seperangkat norma, aturan atau proses pengambilan keputusan, baik eksplisit maupun implisit, menghasilkan beberapa konvergensi dalam ekspektasi para aktor di area isu tertentu. Yang kedua, ada sistem norma dan aturan yang ditentukan oleh kesepakatan multilateral di antara negara-negara yang bersangkutan. Tata kelola lingkungan adalah salah satu konflik antara negara maju dan negara berkembang dan merupakan kasus paradigmatik untuk dipertimbangkan dalam disiplin studi pembangunan kritis. Baik, itu saja sekian dari resume yang sudah saya buat. Kurangnya saya minta maaf. Terima kasih.